Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risi Andriani dengan NIM 2303200005 dari kelas Manajemen Mutu Produk Pertanian kelas 7A. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Manajemen Mutu Produk Pertanian, yaitu GAP atau Good Agricultural Practices. Di sini saya akan membahas topik yang penting dan relevan di dunia pertanian modern, yaitu Good Agricultural Practices atau GAP. Sekarang semua orang menuntut produk yang aman, sehat, dan ramah lingkungan. Jadi pertanian ini tidak bisa lagi hanya soal menanam dan panen, tetapi juga harus berbicara tentang mutu, kesehatan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Nah, kita pasti pernah membeli sayur di pasar ataupun buah di supermarket, pasti kepikiran bagaimana sih produk tersebut bisa sampai dan tetap dalam keadaan segar, dan bagaimana petaninya, apakah memakai bahan kimia yang aman ataupun prosesnya ini merusak lingkungan atau malah menjaga alam. Nah, semua pertanyaan itu akan dijawab oleh satu konsep, yaitu GAP. GAP ini hadir sebagai pedoman internasional untuk memastikan bahwa setiap produk pertanian yang dihasilkan mulai dari proses tanam hingga panen benar-benar berkualitas dan aman dikonsumsi. Di sini saya akan membahas mengenai apa itu GAP dan kenapa penting banget di era modern, tujuan serta prinsip-prinsip dasarnya, 10 pilar utama GAP, dan bagaimana penerapannya di lapangan dengan contoh nyata dari pertanian masa kini. Nah, GAP ini hadir bukan untuk membuat petani repot, tapi justru untuk membuat pertanian jadi lebih cerdas, efisien, dan berdaya saing tinggi. Dengan GAP, hasil pertanian kita ini bisa diterima bukan hanya di pasar lokal, melainkan juga di pasar internasional. Sekarang banyak negara yang cuma mau impor buah dan sayur dari petani yang sudah bersertifikat GAP. Artinya, tanpa GAP, produk kita susah bersaing. Tapi dengan GAP, produk pertanian Indonesia bisa berdiri sejajar dengan produk dari Jepang, Belanda, ataupun Australia. Baik, di sini saya juga akan membahas konteks di era modern, yaitu pertanian bukan sekedar menghasilkan, tapi harus menjaga. Kita sekarang hidup di era yang serba cepat, serba digital, dan penuh kesadaran lingkungan. Masyarakat mulai peduli bukan cuma pada apa yang mereka makan, tapi juga bagaimana makanan itu diproduksi. Misalnya, banyak orang sekarang rela bayar lebih mahal untuk membeli sayur organik ataupun kopi dari petani berkelanjutan, karena mereka ingin memastikan bahwa makanan mereka tidak merusak alam, tidak menindas petani, dan aman untuk tubuh. Nah, inilah yang membuat Good Agricultural Practices jadi semakin relevan. GAP menjawab tantangan zaman dengan mengubah cara berpikir dalam bertani dari kuantitas ke kualitas, dari instan ke berlanjutan. Kalau dulu mungkin kita berpikir yang penting tanahnya subur, tanam aja sebanyak-banyaknya. Nah, sekarang kita itu harus berpikir tanahnya harus dijaga, airnya harus bersih, dan hasilnya harus aman, dan prosesnya harus adil. Itulah yang disebut pertanian modern berbasis manajemen mutu. Baik, Good Agriculture Practice atau GAP. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian GAP atau Good Agricultural Practice. Nah, GAP atau bertani yang baik merupakan pedoman internasional yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas sistem produksi pertanian. Konsep ini menekankan pada 3 aspek utama, yaitu keamanan pangan, mutu hasil, dan keberlanjutan lingkungan. GAP mengatur bagaimana petani harus mengelola kegiatan pertaniannya secara sistematis dan profesional agar hasil yang diperoleh tidak hanya berkualitas tinggi, tetapi juga aman untuk dikonsumsi dan tidak merusak ekosistem. Dengan adanya penerapan GAP, diharapkan praktik pertanian dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan. Nah, untuk penerapan GAP mencakup berbagai aspek teknis dan juga manajemen mutu, mulai dari tahap awal hingga akhir proses. Hal ini meliputi pemilihan lahan yang sesuai, penggunaan benih berkualitas,
pemupukan yang tepat dosis dan waktu, pengendalian hama terpadu, hingga proses panen dan pasca panen yang higienis. Nah, setiap tahapan tersebut harus mengikuti standar yang telah ditetapkan agar hasil panen tidak terkontaminasi dan tetap menjaga kualitas gizi serta keamanan produk. Selain itu, penerapan GAP juga mendorong efisiensi penggunaan sumber daya seperti air dan pupuk serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Lebih dari sekadar menghasilkan produk pertanian yang berkualitas, GAP juga berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani dan keberlanjutan sosial. Melalui penerapan sistem ini, petani didorong untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik dalam mengelola usahanya. GAP menumbuhkan kesadaran akan pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam pertanian modern. Dengan demikian, GAP bukan hanya menjadi standar teknis produksi, tetapi juga menjadi paradigma baru dalam membangun pertanian yang sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi di pasar global. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah GAP. Konsep Good Agricultural Practices atau GAP lahir sebagai respon terhadap berbagai dampak negatif yang muncul akibat pelaksanaan Revolusi Hijau pada tahun 1960-an. Revolusi Hijau pada tahun 1960-an pada dasarnya membawa dampak positif dalam meningkatkan produktivitas pangan global melalui penggunaan varietas unggul, pupuk kimia, pestisida, dan teknologi mekanisasi. Namun, di sisi lain, penerapan teknologi tersebut secara masif tanpa disertai pengelolaan yang bijak, telah menimbulkan berbagai permasalahan serius di sektor pertanian. Tanah menjadi kehilangan kesuburannya akibat penggunaan pupuk anorganik secara terus-menerus. Kemudian kualitas lingkungan pertanian pun menurun drastis karena pencemaran yang berasal dari limbah pertanian. Kondisi ini menjadi perhatian dunia karena mengancam keberlanjutan sistem pangan global. Dampak negatif yang paling menonjol dari Revolusi Hijau antara lain itu adalah kerusakan struktur tanah, pencemaran air akibat residu pestisida, serta timbulnya berbagai penyakit pada manusia akibat mengonsumsi produk pertanian yang terkontaminasi bahan kimia berbahaya. Ketergantungan petani terhadap input kimia sintetis menjadikan sistem pertanian semakin tidak efisien dan rentan terhadap perubahan lingkungan. Selain itu, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan juga mengancam kelestarian ekosistem pertanian. Akibatnya, produktivitas yang semula meningkat justru menurun dalam jangka panjang, sementara biaya produksi terus-menerus meningkat karena lahan menjadi kurang subur dan membutuhkan perawatan yang lebih intensif. Melihat dampak yang demikian besar, negara-negara maju mulai menyadari bahwa pentingnya perubahan paradigma dalam sistem pertanian. Mereka kemudian merumuskan berbagai pedoman baru yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi atau hasil panen, tetapi juga pada keamanan pangan, keseimbangan ekologi, dan tanggung jawab sosial petani. Dari sinilah konsep Good Agricultural Practices atau GAP muncul dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses pertanian dilakukan secara benar,
aman, dan berkelanjutan. GAP menekankan pentingnya pengelolaan lahan, air, dan sumber daya secara efisien, serta mendorong penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Dengan demikian, GAP menjadi landasan utama bagi pembangunan pertanian modern yang berorientasi pada keberlanjutan. Nah, seiring dengan perkembangan waktu, GAP berkembang menjadi sistem global yang diadopsi oleh berbagai negara di dunia. Setiap negara menyesuaikan penerapan GAP dengan kondisi geografis, sosial, dan ekonominya masing-masing. Standar ini kemudian menjadi acuan penting dalam perdagangan internasional karena produk pertanian yang dihasilkan berdasarkan prinsip GAP itu dianggap lebih aman, berkualitas tinggi, serta memiliki nilai jual lebih baik di pasar global. Penerapan GAP juga menjadi salah satu syarat bagi pelaku usaha pertanian yang ingin memperoleh akses ekspor ke berbagai negara, terutama di kawasan Eropa dan Asia Timur, yang menuntut standar keamanan pangan yang ketat. Dengan demikian, GAP tidak hanya berfungsi sebagai panduan teknis, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperkuat daya saing produk pertanian di kancah internasional atau pasar global. Di Indonesia, implementasi prinsip GAP diwujudkan melalui program Indonesia GAP yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian. Program ini bertujuan untuk membantu petani dalam menerapkan praktik pertanian yang baik, mulai dari pemilihan lahan, pengelolaan input produksi, pengendalian hama secara ramah lingkungan, serta penanganan pasca panen yang higienis. Indonesia GAP juga menekankan pentingnya efisiensi penggunaan sumber daya dan penerapan teknologi yang berkelanjutan. Nah, dengan adanya penerapan GAP, diharapkan produk pertanian Indonesia dapat memenuhi standar internasional, memperluas peluang ekspor, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Lebih dari itu, penerapan GAP juga menjadi wujud nyata dari komitmen Indonesia terhadap pertanian yang aman, sehat, dan tidak merusak lingkungan. Sebuah langkah penting menuju sistem pertanian yang berdaya saing dan berkelanjutan. Inilah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Saya akan menjelaskan tujuan utama GAP. Yang pertama, menjamin produk aman dikonsumsi. Tujuan pertama dari penerapan Good Agricultural Practices atau GAP adalah memastikan bahwa setiap produk pertanian yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Keamanan pangan menjadi fokus utama karena hasil pertanian yang terkontaminasi mikroba patogen, residu pestisida, atau logam berat dapat membahayakan kesehatan manusia. Melalui penerapan GAP, petani diarahkan untuk menggunakan bahan kimia secara bijak, memperhatikan dosis dan waktu aplikasi pestisida, serta menjaga kebersihan selama proses panen hingga pasca panen. Nah, proses ini membantu menekan risiko kontaminasi baik dari sumber biologis, kimia, maupun fisika, sehingga produk yang sampai ke konsumen benar-benar memenuhi standar keamanan pangan. Selain itu, GAP juga menekankan pentingnya sistem pelacakan atau traceability agar setiap tahap produksi dapat ditelusuri kembali jika terjadi masalah keamanan pangan. Dengan adanya sistem ini, produsen dan pemerintah dapat lebih mudah mengidentifikasi sumber kontaminasi dan mengambil langkah
korektif dengan cepat. Nah, hal ini tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk pertanian lokal. Maka dari itu, keamanan pangan melalui GAP bukan sekadar upaya teknis, melainkan wujud tanggung jawab moral dan profesional bagi setiap pelaku usaha pertanian. Yang kedua, menjaga kualitas dan konsistensi produk. Nah, selain keamanan pangan, GAP juga bertujuan untuk menjaga mutu dan konsistensi hasil pertanian agar sesuai dengan standar pasar domestik maupun internasional. Kualitas produk menjadi faktor penting dalam menentukan daya saing dan nilai jual di pasar. Melalui penerapan GAP, petani dilatih untuk memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi mutu seperti pemilihan varietas unggul, pengelolaan nutrisi tanah, pengelolaan nutrisi tanaman, pengairan yang tepat, serta cara panen dan penyimpanan yang benar. Dengan demikian, produk pertanian tidak hanya tampil menarik secara fisik, tetapi juga memiliki kandungan gizi yang terjaga. Konsistensi mutu juga menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan pembeli, terutama dalam perdagangan ekspor. Nah, GAP memastikan bahwa setiap hasil panen memiliki kualitas yang seragam dari waktu ke waktu, tidak tergantung pada musim ataupun lokasi lahan. Hal ini dicapai melalui penerapan standar operasional prosedur atau SOP yang baku di setiap tahapan budidaya. Nah, dengan menjaga mutu dan konsistensi produk, petani tidak hanya dapat memenuhi permintaan pasar, tetapi juga memperluas peluang kemitraan dengan perusahaan besar dan eksportir. Selanjutnya, yang ketiga, melindungi lingkungan. GAP memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui penggunaan sumber daya yang efisien dan ramah alam. Pertanian yang tidak dikelola dengan bijak dapat menyebabkan degradasi tanah, pencemaran air, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, GAP mengajarkan praktik-praktik pertanian yang bertanggung jawab, seperti penggunaan pupuk organik, rotasi tanaman, seperti bisa menanam padi, kemudian menanam jagung, ataupun menanam gandum, lalu menanam sayuran. Selain itu juga dengan pengendalian hama terpadu atau PHT. Nah, dengan cara ini, keseimbangan ekosistem tetap terjaga dan tanah dapat terus produktif untuk jangka panjang. Selain itu, penerapan GAP juga mendorong efisiensi penggunaan air dan energi. Nah, teknologi irigasi tetes yang merupakan teknologi modern dan pemantauan kelembapan tanah ini misalnya merupakan salah satu teknologi yang membantu mengurangi pemborosan air di lahan pertanian. Upaya pengelolaan limbah pertanian pun menjadi bahan penting dari prinsip lingkungan dalam GAP, di mana limbah organik dapat diolah kembali menjadi kompos ataupun pakan ternak. Contohnya dari limbah-limbah dedaunan kering. Nah, dengan demikian, penerapan GAP tidak hanya mendukung keberlanjutan ekonomi petani, tetapi juga memastikan bahwa kegiatan pertanian tidak merusak sumber daya alam yang menjadi penopang kehidupan. Selanjutnya, yang keempat, yaitu melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja. Nah, aspek penting lain dari GAP adalah perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja di sektor pertanian. Dalam praktiknya, banyak petani yang masih bekerja tanpa perlengkapan keselamatan yang memadai atau pengetahuan tentang bahaya penggunaan bahan kimia. GAP hadir untuk mengatasi permasalahan yang dialami dengan memperkenalkan prinsip
K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja yang harus diterapkan di setiap tahap kegiatan pertanian. Misalnya, penggunaan alat pelindung diri atau APD, pelatihan penanganan pestisida, serta pengaturan waktu kerja agar tidak menimbulkan kelelahan berlebihan. Karena pekerja yang baik tentu akan menghasilkan produk yang bagus pula ataupun yang berkualitas juga. Selain keselamatan fisik, GAP juga menaruh perhatian pada kesejahteraan sosial pekerja. Sistem ini menuntut adanya perlakuan yang adil, lingkungan kerja yang layak, dan jaminan terhadap hak-hak dasar tenaga kerja pertanian. Dengan demikian dan dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, GAP membantu menciptakan kondisi kerja yang aman, sehat, dan produktif, sehingga pekerja dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dan pada akhirnya, kesejahteraan pekerja menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan sistem pertanian secara keseluruhan. Selanjutnya yang kelima, meningkatkan akses pasar global. Penerapan GAP juga berfungsi sebagai kunci untuk membuka akses pasar internasional yang semakin ketat terhadap standar keamanan dan mutu produk. Nah, seperti yang kita ketahui, sekarang banyak negara yang tidak mau mengimpor buah ataupun sayuran yang tidak bersertifikat GAP. Nah, banyak negara tujuan ekspor yang menetapkan persyaratan sertifikasi GAP sebagai salah satu syarat utama untuk menerima produk pertanian dari luar negeri. Nah, dengan memiliki sertifikasi ini, produk pertanian Indonesia dapat lebih mudah diterima di pasar global karena telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan keberlanjutan lingkungan yang diakui dunia. Hal ini memberikan peluang besar bagi petani dan pelaku usaha untuk memperluas jaringan pemasaran dan meningkatkan nilai tambah produknya. Nah, selain memberikan keuntungan ekonomi, akses ke pasar global ini juga mendorong peningkatan kapasitas petani dalam mengelola usahanya secara profesional. Dengan mengikuti standar GAP, petani dituntut untuk melakukan pencatatan produksi, kemudian juga pengawasan mutu, serta penerapan teknologi pertanian modern. Semua ini tidak hanya meningkatkan daya saing produk, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara agraris yang mampu bersaing di pasar internasional. Bahkan Indonesia juga bisa bersaing dengan negara Belanda ataupun Australia. Nah, dengan demikian GAP ini bukan hanya instrumen teknis, tetapi juga strategi nasional untuk membangun pertanian yang kompetitif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai market trends. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai market trends. Tren pasar pertanian modern menunjukkan bahwa konsumen kini semakin peduli terhadap keamanan dan keberlanjutan pangan. GAP menjadi fondasi penting untuk menjawab tuntutan tersebut. Nah, jadi pertanian ini tidak lagi hanya membahas mengenai seberapa banyak produk yang dihasilkan, tetapi juga harus membicarakan mengenai bagaimana cara penanaman yang baik dan menghasilkan produksi yang berkualitas tinggi dan bermutu yang baik. Penerapan GAP terbukti meningkatkan produktivitas 20-30% tanpa menambah biaya besar. Praktik seperti penggunaan pupuk organik, pengendalian hama terpadu atau IPM, serta pengujian rutin air dan tanah telah memperkuat kepercayaan pasar terhadap produk lokal. Dan banyak beberapa negara yang telah menerapkan hal-hal tersebut. Nah, selain itu, tren global menuju traceability atau pelacakan asal produk, sertifikasi organik, dan penggunaan teknologi seperti sensor tanah serta aplikasi digital pertanian juga semakin berkembang. Contohnya juga pertanian yang menggunakan
drone. Nah, petani yang mematuhi GAP memiliki peluang lebih besar menembus pasar modern dan ekspor karena memenuhi standar keamanan pangan dan kelestarian lingkungan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip GAP. Terdapat beberapa prinsip utama dalam penerapan Good Agricultural Practice atau GAP, yaitu yang pertama, keamanan pangan atau food safety. Prinsip keamanan pangan merupakan dasar utama dalam penerapan Good Agricultural Practices atau GAP. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap produk pertanian yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi, bebas dari bahaya fisik, kimia, maupun biologis. Dalam praktiknya, petani harus mampu mengidentifikasi potensi risiko yang dapat muncul selama proses produksi, seperti kontaminasi dari pestisida, pupuk kimia, logam berat, atau mikroorganisme berbahaya. Untuk itu, penerapan sanitasi yang baik, penggunaan bahan kimia sesuai dosis dan aturan, serta kebersihan alat dan tempat produksi menjadi hal yang wajib. Selain itu, GAP juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap sumber air irigasi, penyimpanan bahan kimia, dan juga proses pasca panen agar tidak menimbulkan kontaminasi silang. Dengan penerapan prinsip ini, produk pertanian yang dihasilkan akan lebih aman, sehat, dan memiliki nilai kepercayaan tinggi di mata konsumen. Yang kedua, kesehatan pekerja atau worker health and safety. Nah, prinsip ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja di sektor pertanian. Dalam kegiatan pertanian, pekerja sering kali berhadapan dengan resiko kecelakaan kerja, paparan bahan kimia yang berbahaya, serta kondisi lingkungan yang ekstrim. Oleh karena itu, GAP mengharuskan adanya penerapan sistem K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja yang baik, seperti penggunaan alat pelindung diri atau APD, pelatihan penanganan pestisida, serta penyediaan fasilitas sanitasi dan air bersih di tempat kerja. Selain aspek fisik, kesehatan mental dan kesejahteraan sosial pekerja juga menjadi perhatian, di mana setiap pekerja harus diperlakukan secara adil, mendapatkan upah yang layak, dan bekerja dalam kondisi yang aman, tidak tertekan atau mendapatkan masalah dalam dunia pekerjaan di bidang pertanian. Dengan menjamin kesehatan dan keselamatan pekerja, produktivitas pertanian dapat meningkat sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang manusiawi dan berkelanjutan. Selanjutnya yang ketiga, kesejahteraan sosial dan ekonomi atau social and economic welfare. Nah, prinsip kesejahteraan sosial dan ekonomi berfokus pada peningkatan taraf hidup petani dan masyarakat sekitar melalui praktik pertanian yang adil, transparan, dan berkelanjutan. GAP juga mendorong terciptanya sistem pertanian yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan dampak yang positif bagi komunitas lokal. Hal ini mencakup pemberdayaan petani kecil, penguatan kelembagaan tani, serta peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan. Selain itu, penerapan prinsip ini juga menekankan pentingnya praktik perdagangan yang etis, di mana petani mendapatkan harga yang sesuai ataupun harga yang pantas atas hasil kerja mereka. Dengan demikian, kesejahteraan ekonomi dapat tercapai tanpa mengorbankan nilai-nilai sosial, dan pertanian dapat menjadi sektor yang berkeadilan serta inklusif bagi semua pihak yang terlibat. Selanjutnya yang keempat,
perlindungan lingkungan atau environmental protection. Nah, salah satu tujuan utama GAP adalah menjaga kelestarian lingkungan sebagai penopang utama sistem pertanian. Prinsip ini menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara bijak agar tidak menimbulkan degradasi lingkungan. Dalam pelaksanaannya, petani didorong untuk mengurangi penggunaan bahan kimia sintesis, memanfaatkan pupuk organik seperti dari kotoran ternak, serta menerapkan rotasi tanaman, juga mengelola limbah pertanian secara ramah lingkungan. Upaya konservasi tanah dan air juga menjadi bagian penting, termasuk menjaga kualitas udara serta melestarikan keanekaragaman hayati di sekitar lahan pertanian. Dengan demikian, GAP tidak hanya menghasilkan produk berkualitas tinggi, tetapi juga memastikan bahwa kegiatan pertanian tidak merusak ekosistem dan lingkungan dan dapat terus berlangsung secara berkelanjutan untuk generasi yang akan mendatang. Yang kelima, kualitas dan ketelusuran produk atau quality and traceability. Prinsip kualitas dan ketelusuran produk dalam GAP bertujuan untuk menjamin bahwa setiap tahapan dalam proses produksi terdokumentasi dengan baik dan dapat ditelusuri kembali. Hal ini penting untuk memastikan bahwa produk pertanian yang sampai ke konsumen itu adalah produk yang benar-benar berasal dari sumber yang terpercaya, aman, dan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Melalui sistem pencatatan yang rapi, petani dan juga lembaga sertifikasi dapat melacak asal-usul produk, teknik budidaya yang digunakan, serta penggunaan bahan kimia ataupun pupuk tertentu. Ketelusuran ini juga menjadi faktor penting dalam menghadapi tuntutan pasar global yang menuntut transparansi dan akuntabilitas tinggi terhadap produk. Dengan menjaga kualitas serta ketelusuran produk, GAP membantu membangun kepercayaan konsumen, meningkatkan daya saing produk di pasar, dan menciptakan sistem pertanian yang profesional serta bertanggung jawab. Selanjutnya saya akan menjelaskan 10 pilar utama GAP. GAP memiliki 10 pilar utama sebagai pedoman pelaksanaan di lapangan, yaitu yang pertama, pemilihan lokasi dan lahan yang sesuai. Pemilihan lokasi dan lahan merupakan tahapan awal yang sangat krusial dalam penerapan Good Agricultural Practices atau GAP. Nah, lahan yang baik harus memiliki kondisi tanah yang mendukung pertumbuhan tanaman seperti tekstur tanah yang sesuai, kemudian pH yang seimbang, serta kandungan unsur hara yang memadai. Faktor iklim seperti curah hujan, suhu, dan intensitas cahaya juga harus diperhatikan agar tanaman dapat tumbuh optimal sesuai dengan kebutuhan fisiologisnya. Pemilihan lahan yang tepat tidak hanya meningkatkan produktivitas tanaman, tetapi juga mengurangi resiko kegagalan akibat kondisi lingkungan yang tidak sesuai. Selain aspek fisik, pemilihan lahan juga harus mempertimbangkan aspek keamanan dan kesehatan lingkungan. Lahan yang terletak di dekat sumber pencemaran seperti pembuangan limbah industri ataupun juga penggunaan pestisida yang berlebihan ataupun aliran air yang tercemar sebaiknya dihindari. Nah, proses identifikasi risiko kontaminasi itu penting dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan itu aman dikonsumsi oleh konsumen. Nah, oleh karena itu, analisis kesesuaian lahan melalui uji laboratorium dan observasi lapangan menjadi langkah yang penting sebelum memulai budidaya. Nah, selanjutnya pemilihan lokasi juga berkaitan dengan aksesibilitas dan ketersediaan infrastruktur
infrastruktur pendukung seperti jalan, sumber air, dan sarana transportasi. Lokasi yang mudah diakses akan memudahkan kegiatan distribusi hasil panen serta pengawasan kegiatan pertanian. Nah, dengan demikian pemilihan lahan yang tepat dan strategis serta sesuai dengan karakteristik tanaman itu menjadi dasar penting dalam mencapai pertanian yang produktif, aman, dan berkelanjutan. Yang kedua, pengelolaan media tanam dan air. Nah, media tanam dan air itu merupakan dua komponen vital dalam sistem produksi pertanian. Dalam GAP, media tanam itu harus memiliki struktur yang baik, gembur, dan mampu menyimpan air serta unsur hara dengan optimal. Nah, tanah yang terlalu padat dapat menghambat perakaran tanaman, sementara tanah yang terlalu berpasir berisiko kehilangan unsur hara lebih cepat. Oleh karena itu, pengolahan tanah seperti pembajakan, penambahan pupuk organik, dan pengaturan drainase perlu dilakukan secara rutin untuk menjaga kualitas media tanam. Nah, sementara itu, air memiliki peran penting tentunya sebagai sumber kehidupan tanaman. Penggunaan air irigasi yang baik itu harus berasal dari sumber yang bersih, tidak tercemar limbah, dan memenuhi standar kualitas untuk pertanian. Dalam penerapan GAP, efisiensi penggunaan air menjadi fokus utama. Teknologi irigasi modern seperti irigasi tetes atau drip irrigation atau sprinkler direkomendasikan karena dapat menghemat penggunaan air sekaligus meningkatkan distribusi kelembapan yang merata di sekitar akar tanaman. Nah, dengan manajemen air yang tepat, maka produktivitas tanaman dapat meningkat tanpa menyebabkan eksploitasi sumber daya air. Selain efisiensi, pengelolaan air juga mencakup konservasi dan perlindungan terhadap sumber air. Petani dianjurkan untuk menerapkan sistem penampungan air hujan atau rainwater harvesting serta menghindari pencemaran air dengan limbah pertanian. Kegiatan ini itu tidak hanya menjaga keberlanjutan sumber daya air, tetapi juga memperkuat ketahanan pertanian terhadap perubahan iklim dan musim kering. Dengan demikian, pengelolaan media tanam dan air yang baik menjadi kunci penting untuk mencapai sistem pertanian yang produktif dan berkelanjutan. Selanjutnya yang ketiga, penggunaan benih dan bahan tanam yang aman dan berkualitas. Nah, benih dan bahan tanam yang aman dan berkualitas itu yang digunakan dalam budidaya pertanian berperan sebagai pondasi awal dari seluruh proses produksi. Dalam GAP, benih itu harus memenuhi standar mutu yang tinggi, berasal dari produsen terpercaya, dan memiliki sertifikat resmi. Nah, benih yang unggul itu umumnya memiliki daya kecambah tinggi, tahan terhadap penyakit, serta mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan lokal. Dengan menggunakan benih berkualitas, petani dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kestabilan hasil panen. Selanjutnya, selain kualitas, aspek keamanan juga menjadi perhatian utama dalam pemilihan bahan tanam. Petani harus memastikan bahwa benih tidak tercemar bahan kimia yang berbahaya ataupun mikroorganisme patogen. Nah, penggunaan varietas hasil rekayasa genetika atau GMO harus memperhatikan regulasi dan hasil uji keamanan pangan yang diakui. GAP juga mendorong penggunaan benih lokal unggul yang sesuai dengan karakteristik daerah untuk menjaga keanekaragaman genetik dan ketahanan tanaman terhadap perubahan iklim.
Nah, untuk lebih lanjut, proses penyimpanan dan penanganan benih juga harus dilakukan dengan benar. Benih perlu disimpan pada suhu dan kelembapan yang tepat agar tidak mengalami kerusakan ataupun penurunan daya tumbuh. Nah, dalam praktiknya, pelabelan yang jelas dan pencatatan asal-usul benih menjadi bagian yang penting dari sistem ketelusuran GAP. Dengan demikian, penggunaan benih yang aman dan juga berkualitas akan menjamin hasil produksi pertanian yang sehat, efisien, serta dapat dipercaya oleh konsumen. Yang keempat yaitu pemupukan yang tepat dosis, waktu, dan cara. Pemupukan merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kesuburan tanah dan pertumbuhan optimal tanaman. Dalam prinsip GAP, pemupukan harus dilakukan secara bijak dengan memperhatikan jenis tanaman, selain itu juga fase pertumbuhan, serta kondisi tanah. Nah, analisis tanah sangat dianjurkan sebelum pemupukan agar petani mengetahui kebutuhan unsur hara secara akurat. Nah, dengan mengetahui kondisi tanah, petani dapat menentukan jenis dan jumlah pupuk yang sesuai ataupun yang diperlukan sehingga tanaman mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menimbulkan kelebihan unsur tertentu yang dapat merusak struktur tanah. Selain dosis, waktu dan cara pemberian pupuk juga sangat berpengaruh terhadap efektivitas pemupukan. Pemberian pupuk pada waktu yang tepat seperti saat awal pertumbuhan atau menjelang pembentukan bunga dan buah itu dapat meningkatkan penyerapan unsur hara secara optimal. Cara aplikasi juga perlu diperhatikan, misalnya dengan menempatkan pupuk di sekitar akar tanaman agar tidak mudah menguap atau tercuci oleh air hujan. Dalam GAP, kombinasi antara pupuk organik dan anorganik sering dianjurkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem tanah serta meningkatkan kualitas hasil pertanian. Pemupukan yang tidak tepat dapat menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan seperti pencemaran air, penurunan kualitas tanah, hingga penumpukan bahan kimia berbahaya. Oleh karena itu, petani perlu memahami prinsip tepat 5T, yaitu tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, tepat cara, dan tepat tempat. Dengan penerapan sistem pemupukan yang berimbang dan berkelanjutan, hasil produksi dapat meningkat tanpa merusak lingkungan sekaligus menjaga kesuburan lahan untuk generasi mendatang. Selanjutnya yang kelima, pengendalian hama dan penyakit yang aman dan ramah lingkungan. Pengendalian hama dan penyakit ini merupakan faktor penting dalam menjaga produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Dalam GAP, pendekatan yang digunakan itu adalah pengendalian hama terpadu atau PHT yang menekankan kombinasi berbagai metode untuk menekan populasi hama tanpa ketergantungan pada pestisida kimia. Nah, petani didorong untuk melakukan pencegahan melalui rotasi tanaman, sanitasi lahan, penggunaan varietas tahan hama, serta penerapan teknik budidaya yang baik. Nah, dengan pendekatan ini, populasi hama tentu dapat dikendalikan secara alami tanpa menimbulkan resistensi atau pencemaran lingkungan. Salah satu aspek penting dalam PHT adalah pemanfaatan musuh alami seperti predator, parasitoid, atau patogen alami untuk menekan perkembangan hama. Selain itu, petani dapat menggunakan pestisida nabati atau biopestisida yang ramah lingkungan sebagai alternatif pengendalian hama. Penggunaan pestisida kimia dilakukan hanya sebagai langkah terakhir dengan memperhatikan dosis yang tepat, waktu aplikasi, serta masa henti sebelum panen, atau
pre-harvest interval. Hal ini bertujuan agar residu pestisida tidak menempel pada hasil pertanian yang akan dikonsumsi oleh para konsumen. Pendekatan pengendalian yang ramah lingkungan tidak hanya menjaga kesehatan manusia dan kelestarian alam, tetapi juga membantu memperhatikan keseimbangan ekosistem pertanian. Nah, petani yang menerapkan prinsip ini tentu dapat menghasilkan produk yang lebih aman, juga berkualitas tinggi, serta memenuhi standar keamanan pangan nasional maupun internasional. Nah, dengan demikian, pengendalian hama dan penyakit yang bijak merupakan cerminan dari pertanian modern yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Yang keenam, penanganan panen yang higienis. Tahap panen merupakan fase yang sangat menentukan kualitas akhir produk pertanian. Dalam GAP, proses panen harus dilakukan pada waktu yang tepat, yaitu ketika tanaman mencapai tingkat kematangan yang optimal. Pemanenan yang terlalu dini atau terlambat dapat memengaruhi cita rasa, tekstur, maupun daya simpan produk. Oleh karena itu, petani perlu memahami ciri-ciri kematangan tanaman serta menggunakan alat panen yang sesuai untuk meminimalkan kerusakan fisik pada hasil panen. Nah, kebersihan menjadi faktor utama dalam penanganan panen yang higienis. Alat dan wadah yang digunakan tentu harus dalam kondisi yang bersih, bebas dari karat, bebas dari tanah, ataupun sisa bahan kimia. Nah, pekerja yang melakukan panen juga diwajibkan menjaga kebersihan diri, menggunakan sarung tangan, serta mencuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan. Nah, prinsip dari sanitasi ini bertujuan untuk mencegah kontaminasi mikroba ataupun kotoran yang dapat menurunkan kualitas dan keamanan produk pertanian. Setelah panen, hasil harus segera ditangani dengan baik, seperti disortir, dibersihkan, dan disimpan di tempat yang teduh atau berpendingin agar tetap segar. Nah, penanganan pasca panen yang tepat dapat memperpanjang umur simpan produk pertanian serta mempertahankan mutu hingga ke tangan konsumen. Dengan penerapan prinsip higienis yang ketat, petani tentu dapat menghasilkan produk yang tidak hanya berkualitas tinggi, tetapi juga aman dan sesuai dengan standar GAP. Yang ketujuh, pengelolaan pasca panen untuk menjaga mutu produk. Nah, pengelolaan pasca panen merupakan lanjutan penting dari kegiatan panen yang bertujuan untuk menjaga mutu, kesegaran, dan nilai jual produk. Setelah dipanen, hasil pertanian seringkali mengalami perubahan fisiologis yang dapat menurunkan kualitasnya. Oleh karena itu, diperlukan penanganan seperti sortasi, grading, pencucian, pengemasan, serta penyimpanan yang sesuai standar. Langkah-langkah tersebut memastikan produk tetap higienis dan menarik secara visual ketika sampai ke pasar ataupun sampai ke tangan konsumen. Selain menjaga mutu, pengelolaan pasca panen juga bertujuan mengurangi kehilangan hasil atau post-harvest loss yang sering terjadi akibat penanganan yang tidak tepat. Teknologi penyimpanan seperti pendinginan atau cold storage ataupun juga pengeringan ataupun pengemasan dengan atmosfer termodifikasi atau modified atmosphere packaging dapat diterapkan sesuai jenis komoditas. Nah, dengan penggunaan teknologi tersebut, umur simpan produk menjadi lebih panjang tanpa mengurangi kualitas dan nilai gizinya. Nah, dalam konteks GAP, pengelolaan pasca panen ini juga mencakup pelatihan bagi pekerja untuk memahami prosedur penanganan yang benar. Nah, dalam kegiatan pertanian, petani dan pelaku usaha diharapkan mencatat setiap tahapan pasca panen agar mudah dilakukan pelacakan jika terjadi masalah mutu.
Dengan pengelolaan pasca panen yang baik, produk pertanian akan memiliki daya saing tinggi di pasar domestik maupun internasional. Selanjutnya yang kedelapan yaitu kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja. Nah, di dalam GAP tidak hanya berfokus pada hasil produksi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan pertanian. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan bagian penting dalam sistem pertanian berkelanjutan. Pekerja harus memiliki lingkungan kerja yang aman, positif, bebas dari paparan bahan kimia berbahaya, serta dilengkapi dengan alat pelindung diri atau APD seperti sarung tangan, masker, dan sepatu kerja. Pelatihan rutin tentang keselamatan kerja perlu diberikan agar pekerja memahami potensi risiko yang akan dihadapi di lapangan. Selain keselamatan, GAP juga menekankan pentingnya kesehatan fisik dan mental pekerja, akses terhadap fasilitas kesehatan, air bersih, dan sanitasi yang memadai menjadi bagian dari standar penerapan GAP. Pemberian waktu istirahat yang cukup serta sistem kerja yang manusiawi turut berperan dalam meningkatkan produktivitas dan loyalitas tenaga kerja. Nah, prinsip ini memastikan bahwa pekerja tidak hanya dianggap sebagai tenaga, tetapi juga sebagai aset yang penting yang mendukung keberhasilan usaha tani. Kesejahteraan ekonomi juga menjadi perhatian utama. GAP mendorong adanya sistem upah yang adil, perlakuan setara, serta kesempatan bagi pekerja untuk meningkatkan keterampilan melalui pelatihan. Dengan memperhatikan aspek kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja, sistem pertanian dapat berjalan dengan lebih beretika, dapat berjalan berkelanjutan, serta menciptakan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya yang ke-9, pengelolaan limbah dan konservasi lingkungan. Nah, untuk pengelolaan limbah ini merupakan bagian integral dari penerapan GAP yang bertujuan melindungi kelestarian lingkungan. Limbah hasil pertanian, baik organik maupun anorganik, harus dikelola dengan benar agar tidak mencemari tanah, air, maupun udara. Nah, limbah organik seperti sisa tanaman dapat dimanfaatkan kembali oleh para petani sebagai pupuk kompos ataupun pakan ternak. Nah, sedangkan limbah anorganik seperti plastik dan botol pestisida harus dikumpulkan dan dibuang sesuai prosedur. Dengan pengelolaan limbah yang tepat, praktik pertanian tentu dapat menjadi lebih ramah lingkungan dan efisien. Selain pengelolaan limbah, GAP juga menekankan pentingnya konservasi sumber daya alam. Nah, upaya konservasi dapat dilakukan melalui penanaman pohon pelindung. Nah, juga selain itu juga bisa dengan penggunaan pupuk organik, pengelolaan air hujan, serta penerapan sistem agroforestry. Nah, langkah-langkah ini itu tidak hanya menjaga keseimbangan ekosistem, tetapi juga meningkatkan kesuburan tanah dalam jangka yang panjang. Dengan demikian, lahan pertanian dapat terus produktif tanpa menyebabkan degradasi lingkungan. Selain itu, prinsip konservasi di dalam GAP juga mendukung mitigasi perubahan iklim dengan mengurangi emisi gas rumah kaca dari kegiatan pertanian. Penggunaan energi terbarukan, pengurangan pembakaran limbah, serta pemeliharaan vegetasi alami merupakan bagian dari strategi berkelanjutan. Dengan pengelolaan limbah dan konservasi lingkungan yang baik, pertanian ini tidak hanya menghasilkan produk berkualitas, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga keseimbangan ekologi bumi ataupun lingkungan. Selanjutnya yang ke-10 adalah dokumentasi, pelabelan, dan sistem ketelusuran untuk audit dan sertifikasi. Dokumentasi merupakan salah satu aspek terpenting dalam penerapan GAP karena berfungsi sebagai bukti bahwa seluruh kegiatan pertanian dilakukan sesuai standar.
Setiap tahapan produksi mulai dari penyiapan lahan, penanaman, pemupukan, hingga panen dan distribusi harus dicatat secara rinci, dan catatan tersebut mencakup tanggal kegiatan, jenis bahan yang digunakan, serta identitas pekerja yang terlibat dalam kegiatan budidaya pertanian. Nah, dengan dokumentasi yang baik, proses audit dan evaluasi dapat dilakukan secara transparan. Pelabelan produk juga menjadi bagian penting untuk memberikan informasi kepada konsumen tentang asal-usul dan keamanan produk. Label yang jelas mencantumkan nama produsen, lokasi, tanggal panen, serta nomor sertifikasi GAP yang dimiliki. Hal ini membantu meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat posisi produk di pasar domestik maupun internasional. Nah, pelabelan yang akurat juga memudahkan proses traceability atau ketelusuran produk. Sistem ketelusuran merupakan ciri khas pertanian modern berbasis GAP. Dengan sistem ini, setiap produk dapat ditelusuri kembali ke sumbernya jika terjadi masalah keamanan pangan atau mutu. Nah, ketelusuran ini memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam rantai pasok pertanian. Dengan dokumentasi, pelabelan, dan sistem ketelusuran yang baik, pelaku usaha pertanian dapat mempertahankan kepercayaan pasar sekaligus memenuhi persyaratan sertifikasi nasional maupun global. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sertifikasi GAP. Sertifikasi Good Agricultural Practices atau GAP merupakan pangkuan resmi bahwa suatu usaha tani telah menerapkan seluruh prinsip, standar, dan juga prosedur pertanian yang baik sesuai dengan ketentuan lembaga berwenang. Di Indonesia, sertifikasi ini dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian melalui Sistem Indonesia GAP. Sedangkan untuk tingkat internasional dikenal dengan Global GAP yang menjadi acuan utama dalam perdagangan produk pertanian dunia. Sertifikasi ini tidak hanya menunjukkan bahwa petani telah memenuhi standar keamanan pangan, kualitas produk, dan keberlanjutan lingkungan, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa kegiatan pertanian dilakukan dengan secara profesional, bertanggung jawab, dan beretika. Nah, dengan demikian sertifikasi GAP menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa produk pertanian itu memenuhi tuntutan pasar domestik maupun internasional atau global yang semakin ketat terhadap aspek mutu dan keamanan. Proses sertifikasi GAP melalui tahapan yang cukup ketat dan terukur untuk menjamin kredibilitasnya. Dimulai dari tahap pelatihan bagi petani dan pelaku usaha tani mengenai prinsip-prinsip GAP, kemudian dilanjutkan dengan audit lapangan yang dilakukan oleh tim penilai independen dari lembaga sertifikasi. Nah, pada tahap ini itu dilakukan peninjauan terhadap praktik budidaya, manajemen lahan, serta penggunaan input pertanian hingga aspek kebersihan dan keselamatan kerja. Selain itu, uji laboratorium juga dilakukan untuk memastikan bahwa produk pertanian bebas dari residu pestisida dan bahan kimia yang berbahaya. Semua kegiatan tersebut disertai dengan verifikasi dokumentasi, di mana setiap tahapan produksi harus dapat dibuktikan melalui catatan yang rapi dan transparan. Proses ini memastikan bahwa sertifikasi diberikan itu hanya kepada usaha tani yang benar-benar memenuhi seluruh standar GAP yang telah ditetapkan. Adapun manfaat dari sertifikasi GAP itu sangat luas, tidak hanya bagi petani, tetapi juga bagi rantai pasok dan konsumen. Nah, sertifikasi ini memberikan kepercayaan yang lebih tinggi dari pembeli.
baik di pasar lokal maupun internasional, karena menjamin bahwa produk yang dihasilkan itu aman, berkualitas, dan ramah lingkungan. Selain itu, sertifikasi GAP juga membuka peluang yang lebih besar bagi petani untuk mengakses pasar ekspor, menjalin kerjasama dengan perusahaan besar, serta mendapatkan harga jual yang lebih kompetitif. Dari sisi pemerintah, usaha tani yang telah bersertifikat sering menjadi prioritas untuk memperoleh program bantuan, pembiayaan, ataupun insentif khusus karena dinilai telah mendukung upaya pertanian berkelanjutan. Nah, lebih jauh lagi, penerapan GAP secara konsisten itu membantu meningkatkan efisiensi produksi melalui penggunaan input pertanian yang tepat dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih bijak. Nah, namun demikian, sertifikasi GAP tidak boleh dipandang hanya sebagai formalitas administrasi semata. Lebih dari itu, sertifikasi merupakan simbol komitmen dan profesionalisme petani dalam menjalankan praktik pertanian modern yang bertanggung jawab. Nah, petani yang tersertifikasi menunjukkan kesadaran tinggi terhadap pentingnya keamanan pangan, kesejahteraan pekerja, serta kelestarian lingkungan. Sertifikasi ini juga menjadi bentuk tanggung jawab sosial karena pertanian yang dilakukan sesuai prinsip GAP tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar dan generasi mendatang. Dengan demikian, keberadaan sertifikasi GAP mencerminkan transformasi menuju pertanian yang lebih modern, berdaya saing, dan berkelanjutan di tingkat nasional maupun di tingkat global. Baik, adapun kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan yaitu penerapan Good Agricultural Practices atau GAP merupakan langkah penting dalam mewujudkan sistem pertanian yang berkelanjutan, aman, dan berdaya saing tinggi. GAP hadir sebagai solusi atas berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh sistem pertanian intensif pada masa revolusi hijau. Nah, yang meskipun berhasil meningkatkan produksi pangan, tetapi mengabaikan aspek keberlanjutan dan juga kesehatan lingkungan. Dengan adanya GAP, seluruh tahapan produksi pertanian mulai dari pemilihan lahan, pengelolaan air, penggunaan benih, kemudian pemupukan, serta pengendalian hama hingga panen dan pasca panen itu diatur secara sistematis agar menghasilkan produk yang aman dikonsumsi dan ramah lingkungan. Nah, selain itu, GAP juga menempatkan aspek sosial dan ekonomi sebagai bagian yang penting seperti perlindungan terhadap pekerja, lalu peningkatan kesejahteraan petani, dan penerapan etika produksi yang bertanggung jawab. Melalui pendekatan yang menyeluruh ini, GAP tidak hanya meningkatkan kualitas hasil pertanian, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem serta menjamin keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Penerapan GAP di Indonesia melalui program Indonesia GAP menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memperluas daya saing di pasar global. Dengan sertifikasi GAP, produk pertanian Indonesia memperoleh pengakuan internasional yang membuka peluang ekspor dan juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap mutu produk lokal. Lebih dari sekadar pedoman teknis, GAP ini juga merupakan simbol transformasi menuju pertanian modern yang berorientasi pada efisiensi, keamanan, dan juga keberlanjutan. Keberhasilan penerapan GAP itu sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, petani, lembaga sertifikasi, dan juga para pelaku industri pertanian. Jika dijalankan dengan konsisten dan disertai dengan peningkatan kapasitas petani, GAP akan menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya sistem pertanian Indonesia yang
produktif, kompetitif, serta selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai materi GAP atau Good Agricultural Practices. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.